Ini adalah pesaing Yamaha R1, ZX10, dan juga BMW S1000. Tapi nggak banyak yang tahu dan ini super langka di Indonesia. Mau tahu motor apa? Ketika kalian berpikir motor sport 1000 cc, pasti di Indonesia orang langsung berpikir Yamaha R1, ZX10, ataupun BMW S1000. Tapi nggak banyak yang tahu tentang motor ini. Aprilia RS V4. Nah, motor ini super langka karena yang ini masuk lewat ATPM itu cuma 2 unit aja. Jadi ini super duper langka dan hari ini kita punya kesempatan untuk lihat lebih detail lagi nih. Kayak gimana sih motor pesaing dari R1 ZX10 dari negara Italia. Ketika ngomongin motor sport dari Eropa, biasanya orang langsung kepikiran Ducati Panigale, ya Superleggera, ataupun juga BMW S1000 dari Jerman. Nah, tapi sebenarnya Aprilia itu dari dulu juga udah punya motor 1000 cc. Bahkan ya, sebelum Ducati itu menggunakan mesin V4, nih udah ada Aprilia RS V4. Jadi ini 4 silinder 65 derajat V. Jadi kalau segarisnya gini kan. Nah, ini begini nih teman-teman. Tuh, V4. Suaranya ajaib banget, nanti akan kita dengerin. Sebelum itu, coba kita lihat dulu yuk secara sekilas kayak gimana sih Aprilia RS V4 satu ini. Apa sih Aprilia RS V4? Nah, Aprilia RS V4 ini adalah top of the line-nya motor dari Aprilia. Kalau yang punya gue di rumah itu adalah RS 660. Alias adiknya ini, dan kira-kira silindernya juga cuma setengahnya ini. Jadi motor ini itu 4 silinder konfigurasi V teman-teman dengan 65 derajat kemiringannya. Nah, jadi motor ini emang super spesial. Nah, yang ada di depan kita ini tahun 2015, tapi sampai sekarang pun bentukannya masih ganteng banget. Aprilia tuh emang dari dulu, dari zaman yang ini sampai sekarang RS4 yang paling baru, bentukannya tuh masih mirip-mirip lah ya. Jadi ketika kalian beli yang tahun tua pun kayak begini, ini umurnya udah mau 9 tahun, itu masih terlihat seger, masih terlihat keren banget. Yang ini adalah Aprilia RS V4 RR, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian tahu ada Yamaha R1 atau Yamaha R1M di atasnya, atau ada Ducati Panigale V4, ada V4S, kemudian ada lagi yang V4R. Nah, ini bisa dibilang kira-kira ada di tengah nih, RS V4 RR. Di atasnya ini masih ada yang RF. Di atasnya lagi masih ada yang factory, teman-teman. Tapi walaupun ini bukan yang paling tingginya, speknya udah luar biasa banget untuk motor dari tahun 2015, teman-teman. RS V4 RR ini di tahun 2015 itu sudah menghasilkan tenaga 201 horsepower, teman-teman. Untuk gambaran, kalau sekarang mungkin kalian dengar motor sport 1000 cc 200 horsepower tuh biasa lah ya. Tapi 9 tahun yang lalu ya, itu tenaganya luar biasa banget. Pada tahun-tahun itu motor yang menembus angka 200 horsepower itu baru ini BMW S1000 ya kan, sama Yamaha R1. ZX10, GSX itu masih di bawah angka 200 horsepower. Jadi ini memang luar biasa banget secara tenaga. Secara spesifikasi elektronik, fitur dan sebagainya, motor ini bisa dibilang oke pada zamannya. Kenapa gue bilang oke? Karena kalau kita ngomongin tentang fitur elektronik, ya kan, dan sebagainya, masih ada motor yang lebih canggih dari ini. Tapi walaupun begitu, motor ini punya mesin yang nggak ada di motor lain dan itu suaranya luar biasa banget. Motor ini standarnya aja speknya udah luar biasa banget. Sebagai contoh, suspensi depan aja udah Öhlins. Kalau biasanya orang-orang ganti Öhlins puluhan ratusan juta ya, ini standar aja udah Öhlins dan settingannya udah lumayan banyak. Walaupun memang kalau yang tipe RR ini dia belum bisa di-adjust secara komputer atau elektronik, jadi masih manual. Ya, tapi rasanya juga kalau motor-motor GP pun suspensinya iya memang masih disetting manual juga sih. Jadi nggak gitu masalah lah. Yang penting bisa disetting. Nah, pengeremannya udah di-upgrade. Jadi aslinya juga Brembo, cuma di sini udah diganti Brembo yang lebih bagus lagi nih speknya. Kemudian disc brake-nya pun kalau digoyang-goyangin tuh. Oke. Itu bukan rusak, tapi emang seperti itu teman-teman, namanya floating disc brake. Ngomongin soal dashboard, motor ini masih tergolong simple teman-teman ya, karena memang masih dari tahun 2015. Tapi dengan simpelnya ini pun juga sebenarnya udah lumayan banyak yang bisa diutak-atik secara mesin, throttle gas, rem dan sebagainya. Nah, sebelum itu gue mau ngasih lihat steering dampernya, bawaan motornya itu udah Öhlins teman-teman. Nah, jadi
motor ini ya, walaupun dia bukan yang balik lagi, dia bukan top of the spec, tapi emang kalau Aprilia itu selalu pol-polan kalau ngasih parts-parts yang ada di motornya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih, speedometernya kalau yang tipe RR ini masih cukup standar ya, jadi masih ada analog dan layarnya dia masih yang LCD standar kayak gitu, jadi belum yang berwarna. Tapi udah sangat-sangat cukup sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita mau ganti traction control ya kan, ini gue gantinya pakai plus minus yang ada di jempol kiri gue. Jadi sama Aprilia sudah disiapin. Kenapa begitu? Biar kalau di sirkuit butuh traction control tinggi atau tiba-tiba butuh berubah, gampang naik turuninnya. Fitur seperti ini juga di Aprilia RS660-nya masih ada nih. Kalau riding mode-nya di sini ada 3, ada road, ada sport, dan ada track. Nah, ini kita lagi di mode sport nih, S ya kan. Nah, paling tingginya track. Cuman kalau gua pun kayaknya pakai mode road aja juga udah serem, karena motor ini luar biasa tenaganya. Kalau ngomongin soal rangka, motor ini juga punya ciri khas rangka nih. Sampai sekarang pun bentukannya masih begitu. Di mana ciri khasnya? Di sebelah sini teman-teman. Nah, jadi di segitiga yang ini nih, kalau kalian perhatikan sampai RS4 yang paling baru itu juga masih ada. Kenapa? Ya karena ini struktur dan juga untuk pegangan mesinnya. Kalau RS660 itu cuma adanya di sini doang nih. Nah, ini rangkanya tentunya udah aluminium. Memegang mesin yang di sini ya 1000 cc 990 sekian, masih kasih kita 201 horsepower, V4, jadi ada di sini sama ada di sini. Apa sih kelebihannya V4? Nah, salah satu kelebihannya adalah dia mesinnya tidak terlalu lebar. Makanya kalau kalian perhatikan kayak Panigale V4, RS V4 ini, motor-motor yang V ya itu biasanya mesinnya tuh tidak lebar-lebar banget. Jadi bisa lebih ramping lagi. Nah, cuman memang mesinnya jadi lebih panjang. Kalau bisa inline 4 cuma di depan doang nih, kalau V4 harus sampai ke sini nih. Nah, apa sih kekurangannya kalau misalkan begini di Indonesia khususnya? Panas teman-teman. Karena kaki kalian atau paha kalian itu menjepit 2 silinder nih di sebelah sini. Kayak gimana sih rasanya? Nanti akan kita cobain bentar. Nah, di bagian belakang sini bisa kalian lihat ganteng banget. Ini juga udah ganti knalpot pakai race fit dan suspensinya standarnya pun juga sudah Öhlins. Tapi balik lagi memang ini masih manually adjustable ya, belum elektronik. Kalau misalkan kalian kepengen yang electric adjustable suspensinya, kalian harus naik ke yang RF. Nah, kalau udah yang RF itu udah lebih canggih lagi, layarnya udah full color juga teman-teman. Tapi balik lagi deh, sebenarnya motor ini pun itu udah jauh lebih cukup, bener-bener jauh lebih cukup. Apalagi kalau misalnya cuma dipakai buat riding San Mori doang, ini motor udah kencang banget, bener-bener kencang sekali. Sekarang waktunya kita cobain untuk diturunin dari pedoknya. Nah, motornya sudah turun dari pedok. Sekarang kita coba naikin yuk. Kursinya sih sebenarnya lumayan tinggi. Tuh kan. Nah, lumayan tinggi tapi somehow gue dua kaki bisa menapak dengan sangat-sangat enak ya, nggak kayak jinjit balet banget. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena ini V4, jadi di sini tuh rasanya kecil teman-teman. Jadi motor ini tuh rasanya kecil banget sampai sini, ya kan? Ya, karena mesinnya V4 itu. Joknya sih lumayan keras ya. Posisinya, oh ya, posisinya kalau dibandingin sama RS660, ini emang jauh lebih nunduk lagi, jauh lebih sporty. Mungkin kalau misalkan gue inget-inget dulu pernah riding beberapa hari pakai R1M, lumayan lah, walaupun R1M karena itu motor Jepang, dia agak sedikit lebih pendek tangkinya, jadi kalian agak lebih deket. Ini karena mungkin untuk postur orang Eropa ya, yang tinggi-tinggi, jadi tangkinya tuh agak jauh lebih panjang. Jadi kalian agak lumayan jauh ke depan nih reach-nya. Kalau ngomongin soal berat, motor ini dry weight-nya 184 kg. Jadi kalau misalkan full weight, biasanya nambah sekitar 10 kg-an lagi dengan bensin, oli, air radiator, dan sebagainya. Jadi masih di bawah 200 kg ataupun sekitar 201-202 kg. Membuat motor ini itu rasanya enteng sekali. Bener-bener enteng. Untuk 1000 cc, ini motor rasanya enteng. Jadi dibandingin RS660 lebih berat, cuman ini nggak seberat kayak Harley Davidson-nya, R90-nya, bahkan beberapa motor naked dari Jepang yang 1000 cc pun itu lebih berat dari ini, teman-teman. Jadi, ini adalah motor yang enteng. Motor yang siap untuk dibawa ke sirkuit Mandalika. Sekarang gimana kalau kita nyalain motornya? Prosedur nyalainnya gampang banget, cuma tinggal muter kunci, ya kan? Engine kill switch-nya di sini. Pastikan netral, lalu kita nyalain.
mulai sih lumayan bikin tetangga marah ya guys. Sekarang kita akan nyobain di track yang paling realistis menggunakan Aprilia RS V4. Jalanan di Depok. Gue baru gini aja udah pegel ya, sejujur ya. Buset. Ini gue cuma pakai rod doang ya. Gue pakai rod doang. Gue ngelepas gas biasa aja, nggak gue cuma lepas kopling, nggak ngegas bahkan tadi. Motornya langsung narik. Buset. Nih motor kayak ban-bannya agak kempes dikit, baris oke. Wah, ini sih posisi ridingnya gue nggak kuat sih kalau gue. Bungkuk banget soalnya posisinya. Lumayan dangak gue. Wow, koplingnya lumayan lah. Kalau dibilang enteng sih enggak. Dari tadi gue cuma gigi satu doang nih. Wah, ini pegelnya lumayan berasa sih. Posisinya bungkuk banget ya Allah. Suaranya sih bagus banget, pelannya suaranya sih gokil banget deh. Suaranya V4 tuh emang punya ciri khas sendiri sih. Tapi kalau dikasih knalpot bacot kayak gini, kayak race fit gini, motornya ya terasa 1000 cc lah. Kalau motor 600 cc kayak punya gue tuh, apalagi RS660 ya, itu terasa cukup kecil sih. Kalau ini biarpun dia V4 tapi masih terasa 1000-nya. Masih terasa ada lebarnya lah ya, dan panjangnya sih yang lumayan kerasa di posisi ridingnya. Wah, ini saya tiga suspensinya lagi empuk nih, makanya ngeliatin polisi tidur gini masih lumayan enak. Separasi ini joknya keras loh ya. Ini tes paling realistis karena pada kenyataannya ya makanya juga dalpot aja. Wah, tenaganya. RS660 aja udah gede. Ini udah ada quick shifter tentunya, tapi baru up doang. Jadi yang ini belum ada down-nya, belum ada auto blipper-nya. Baru dipakai bentar, udah 87 derajat. Wah, pegel. Jadi salah satu ciri khasnya RS V4 ini ya, dan mesin-mesin V4 1000 cc itu memang adalah angetnya sih. Apalagi di Jakarta kalau macet. Waduh, ini settingan koplingnya tipis banget. Pakai mode road aja motornya nggak bisa nyantai. Motornya kepengen kenceng. Motor ini belum punya cruise control. Kalau yang baru-baru kan udah pada punya. Kalau yang ini belum punya. Udah 96. 1000 cc nggak bohong, tenaganya nggak bohong. Gue belum sempat naik gigi 2 dari tadi ini. Cuma gigi 1 terus. Di betis sudah mulai terasa hangat sedikit. 100 derajat. Aduh, tipikal banget, tipikal motor Eropa tahun-tahun segini. Itu memang belum bisa seadem itu mesin-mesinnya, gue nggak tahu kenapa. Tapi yang baruan sih udah adem. RS660 tuh adem, walaupun emang karena motor cc ya. Dan Ducati yang baru tuh udah lebih adem lagi. 101. Padahal kita dari tadi nggak macet loh ini. Kita jalan terus walaupun pelan. Jalan 30-40 km per jam aja masih hangat motor ini. Emang mesti kencang motornya. Somehow guys, di sebelah sini kayaknya fan-nya arahnya keluar situ deh.
hangat banget tanganku nih kalau di sini nih. Hangat banget sebelah sini. Ada fan yang ngeluarin udara hangatnya ke sini. Jadi lumayan kena di tangan. Kalau pakai lengan pendek kerasa sih. Gimana guys? Cocok nggak guys RS-V4 dipakai di jalanan dalam komplek di Depok? Wow, seru. Aprilia RS-V4 RR. Jadi gimana motornya? Luar biasa banget. Tenaganya gede banget. Motornya enteng banget. Bener-bener motornya luar biasa. Apalagi suaranya. Tapi ini bukan motor yang buat gua. Karena gua nggak sejago itu. Gua tipe orang yang kalau naik motor atau milih motor tuh yang gua masih kayak sesuai sama skill gua aja lah. Kalau RS660 gue masih bisa handle, tapi kalau ini motornya terlalu kenceng buat gue. Tapi kayaknya kalau dipakai di sirkuit, ini motor epic banget sih. Gue pernah nyobain yang baru di Tsukuba di Jepang, kalian bisa nonton video itu, dan itu adalah salah satu experience gue yang terbaik dengan Aprilia RS-V4. Kalau kalian pilih yang mana? ZX10, R1, ataupun S1000 RR. Kalau dibandingin sama si Aprilia RS-V4 ini. Silahkan pilih salah satu. Kalau suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye.